Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan Pemirsa. Mulai hari ini PT KAI resmi menerapkan grafik perjalanan kereta api terbaru dengan mempercepat jarak tempuh serta menambah rute perjalanan. Dan pemirsa, hampir semua perjalanan kereta api ini mengalami peningkatan kecepatan. Dan nanti rekan-rekan semua, apa saja beberapa kereta api. Grafik perjalanan kereta api atau GPK 2025 resmi berlaku hari ini. Ada sejumlah perubahan dan penambahan untuk perjalanan kereta api jarak jauh, kereta api lokal, komuter lain Jabodetabek, hingga kereta cepat Wush. Untuk kereta api jarak jauh, misalnya pertanggal 1 Februari 2025, Daop 7 Madiun meluncurkan kereta api Madiun Jaya dengan relasi stasiun Madiun, Jakarta Pasar Senen pulang pergi. Sementara untuk kereta api cepat Wush, ada tambahan perjalanan dari 48 menjadi 62 trip per hari. Bukan hanya itu, untuk kereta api jarak jauh, waktu tempuh perjalanan juga makin singkat, dengan beberapa kereta bisa melesat dengan kecepatan 120 km per jam. Di wilayah Jabodetabek, perjalanan komuter lain akan ditambah 15 perjalanan dari yang sebelumnya sebanyak 1.048 perjalanan menjadi 1.063 perjalanan. Peningkatan pelayanan terus dilakukan PT KAI demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi massal kereta api. Percepatan waktu tempuh itu banyak. Contoh yang paling signifikan itu ada Delman yang dulu itu 8 jam 10 menit, maka sekarang waktu tempuhnya 7 jam 45 menit. Dan hampir semua kereta mengalami percepatan. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu lebih dinamis, mencapai waktu-waktu antara satu tujuan itu bisa lebih cepat. Dengan penerapan grafik perjalanan kereta 2025 tersebut, mobilitas masyarakat diharapkan dapat lebih mudah, cepat, aman, dan nyaman. Dari Jakarta dan Madiun, TV One mengabarkan. Pemirsa, KRL komuter lain mengalami perubahan jadwal perjalanan kereta setelah pemberlakuan grafik perjalanan kereta api atau GPK per tanggal 1 Februari 2025. Berikut kami hadirkan informasinya. Di wilayah Jabodetabek mulai 1 Februari 2025, perjalanan komuter lain bertambah menjadi 1.063 perjalanan. Komuter lain Bogor akan melayani 392 perjalanan. Selain menambah jumlah perjalanan, pada lintas Nambo Depok dilakukan optimalisasi kecepatan menjadi 80 km per jam. Headway lintas Nambo menjadi 1 jam 10 menit. Sementara waktu tempuh Bogor Jakarta Kota menjadi 85 menit. Untuk perjalanan komuter lain Rangkas Bitung bertambah menjadi 204 perjalanan. Waktu tempuh lintas Rangkas Bitung Tanah Abang menjadi 98 menit dan waktu tempuh Parung Panjang Serpong menjadi 12 sampai 15 menit. Sedangkan komuter lain Cikarang bertambah menjadi 281 perjalanan. Waktu tempuh Manggarai Kampung Bandan menjadi 32 menit dan waktu tempuh Jatinegara Manggarai menjadi 9 menit. Sementara itu di wilayah 2 Bandung, komuter lain Jatiluhur bertambah menjadi 4 perjalanan dan waktu tempuh yang lebih singkat. Ya pemirsa, untuk memantau langsung bagaimana kemudian perkembangan dari perubahan perjalanan ini, sudah ada rekan kami Putri Sofia di Stasiun Jatinegara yang akan mengabarkan untuk Anda. Putri Sofia, apakah Anda sudah melihat adanya perubahan setelah diberlakukan peraturan baru ini? Silakan. Ya, selamat siang Celia dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, per hari ini tanggal 1 Februari 2025 PT KAI telah memberlakukan grafik perjalanan kereta api yang baru di tahun 2025 karena terakhir ini ada di tahun 2023. Dan dari pantauan kami saat ini yang ada di Stasiun Jatinegara, kami memantau memang untuk perjalanan KAI komuter lain wilayah Jabodetabek ini kami memantau memang perjalanan mayoritas rata-rata ini berkisar 4 menit, sehingga ini artinya ada setiap 4 menit akan ada kereta yang baru untuk melaju ke wilayah-wilayah yang baru seperti ke daerah Cikarang, Bekasi maupun ke Manggarai via
Kampung Bandan. Selain itu memang dari pertambahan ataupun GPK yang berlaku pada tahun 2025 ini memang ada beberapa perubahan dan juga strategis yang baru dilakukan oleh PT KAI pada tahun ini, yang mana kalau kita ketahui sebelumnya ini akan bertambah juga penambahan perjalanan yang tadinya semula dari 1048 perjalanan per hari untuk KAI Komuter Line ini menjadi 1063. Namun untuk rinciannya, ini mayoritas penambahan perjalanan paling tinggi ini berada di line ataupun jalur Bogor dan juga line Cikarang, yang mana untuk Komuter Line Bogor sendiri ini akan ada penambahan sekitar 13 perjalanan, yang mana semulanya ini ada di kisaran 379 perjalanan menjadi 392 perjalanan. Untuk line Cikarang yang merupakan salah satu jalur yang memiliki volume pengguna yang tinggi ini bertambah sekitar 21 perjalanan menjadi 260 perjalanan per harinya. Dan kalau kita pantau memang untuk di stasiun Jatinegara sendiri untuk jalur menuju ke Cikarang dan juga Bekasi maupun Manggarai dari via Kampung Bandan ini mengalami ataupun ada sekitar 4 menit sekali kereta yang berdatangan, sehingga kalau kita lihat dari volume pengguna kereta api di stasiun Jatinegara ini memang tidak terlalu berdesakan, volume penggunanya memang tidak terlalu banyak begitu, karena mengingat setiap 4 menit sekali kereta ini sudah datang dan juga sudah mengangkut penumpang yang memang kalau kita pantau dari jadwal yang ada di aplikasi resmi PT KAI ini adalah tepat waktu, sehingga memang baik dari proses penjemputan dan juga berangkat dari stasiun Jatinegara ini terpantau memang tepat waktu, 4 menit jaraknya dari kereta satu dengan kereta yang lainnya. Dan untuk bagaimana GPK 2025 ini berlangsung, selain dari penambahan jalur sendiri juga mengingat ada penambahan ataupun penambahan kecepatan dari semula 70 km per jam menjadi 80 km per jam. Ini artinya jarak ataupun waktu yang perlu ditempuh oleh para pengguna ini akan jauh lebih cepat, yang tadinya semula pada jalur Bogor Jakarta Kota dari 85 menit menjadi 89 menit menjadi 85 menit, dan juga untuk jalur Rangkas Bitung dan juga Tanah Abang yang kita ketahui ini merupakan jalur yang cukup panjang, ini akan memangkas sekitar dari 107 menit menjadi 98 menit. Sementara demikian, Celia, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophia mengabarkan langsung dari stasiun Jatinegara. Terima kasih. Saya lihat tentunya kita berharap dengan adanya perubahan atau modernisasi ini, kenyamanan pasti akan akan dirasakan oleh seluruh pengguna kereta api. Khususnya saya, pengguna kereta api juga. Oke. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.